Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, saya Khadijah Makarim. Topik kita kali ini adalah kelanjutan dari ciri-ciri penelitian kualitatif. Pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan sedikit gambaran tentang makna data dalam penelitian kualitatif. Jadi saya ulangi, makna data dalam penelitian kualitatif. Nah, di dalam penelitian kuantitatif kita memulai menelusuri masalah itu dari teori. Jadi diangkat dari teori lalu diuji. Tetapi pada penelitian kualitatif, data itu yang pertama kita perhatikan. Jadi berdasarkan data yang ada di lapangan, data empiris yang ada di lapangan, itulah yang pertama kali kita angkat masalahnya. Jadi bukan menguji teori. Jadi yang pertama adalah data di dalam penelitian kualitatif adalah menjadi utama pada saat kita akan mengangkat masalah penelitian. Kemudian di dalam penelitian kuantitatif kita memulai dari teori, menguji teori. Jadi kalau akan membuat judul juga dilihat teorinya. Misalnya satu contoh, kalau saya akan meneliti tentang Y-nya itu motivasi berprestasi, saya melihat teorinya apa yang mempengaruhi motivasi berprestasi. Misalnya apakah persepsi diri, apakah kemampuan komunikasi interpersonal, atau yang lain-lain, itu saya lihat dari teori. Tapi pada penelitian kualitatif tidak seperti itu. Judul diangkat dari apa yang ada di lapangan. Faktanya seperti apa gitu ya. Jadi misalnya proses pembelajaran pada pendidikan inklusi misalnya. Proses pembelajaran pendidikan agama Islam pada sekolah inklusi misalnya. Nah, itu diangkat dari data dan fakta yang ada di sekolah inklusi, bukan berdasarkan teori. Itu contoh dari judul kualitatif. Kemudian yang berikutnya adalah teknik samplingnya. Biasanya pada penelitian kualitatif adalah dipilih secara sengaja atau disebut purposive sampling ya. Jadi sengaja karakteristik respondennya yang disebut partisipan itu sudah dipilih memenuhi kriteria tidak untuk sebuah penelitian yang sudah kita rencanakan. Jadi banyaklah pilihan itu. Silahkan nanti teman-teman memilih purposifnya seperti apa. Itu ada banyak, bisa lebih dari 5 jenis yang bisa kamu pilih. Dan kemudian yang berikutnya adalah tekniknya itu bisa, teknik penelitiannya bisa menggunakan satu observasi ya. Jadi observasi itu berarti teman-teman harus membawa panduan observasi dan sudah direncanakan apa yang akan diobservasi. Jadi pada proses observasi tidak melakukan wawancara sedikit pun, betul-betul observasi. Nah, observasi ini ada dua. Observasi partisipatif berarti teman-teman langsung terjun ke dalam situasi yang diteliti bersama-sama dengan partisipan, tapi tidak melakukan pertanyaan apapun, ikut saja. Ikut kegiatan yang diteliti itu. Kemudian kamu punya catatan-catatan yang sudah direncanakan plus catatan tambahan yang insidental dapat diambil misalnya. Kemudian yang kedua adalah observasi yang betul-betul non-partisipan. Jadi tidak terlibat di dalam kegiatan penelitian kita dalam partisipasi itu. Tadi kan ikut ya, masuk ke dalam situasi. Tapi kalau non partisipan kita tidak ikut, kita mengamati dari jauh gitu. Ya, misalnya kalau kamu meneliti misalnya tingkat partisipasi masyarakat ya di dalam peningkatan gizi bayi ya, gizi balita, berarti teman-teman ikut di dalam penyelenggaraan itu, di dalam kelompok-kelompok PKK ikut menimbang, ikut menerima ibu-ibu yang membawa bayi dan sebagainya, ikut terus saja gitu. Tapi kalau tidak berarti mengambil jarak. Jadi dari agak jauh
jaraknya, artinya kita tidak terlibat menerima bayi yang ditimbang dan sebagainya. Kita amati saja dengan panduan observasi. Itu berarti non partisipatif. Terserah mana yang mau dipilih, sesuaikan dengan tujuannya. Kemudian selain observasi, teknik yang kedua, teknik penelitian adalah wawancara. Pada penelitian kuantitatif, wawancaranya tertutup menggunakan kuesioner yang dengan pilihan tertutup, bisa 3, bisa 5. Tetapi pada penelitian kualitatif menggunakan wawancara terbuka. Ya, jadi tidak terstruktur. Biasanya didahului dengan pertanyaannya seperti ini. Bagaimana pendapat Bapak, bagaimana pendapat Ibu, bagaimana pendapat siapalah, misalnya tanya pendapatmu misalnya. Nah, atau mengapa. Jadi mengapa, bagaimana itu biasanya ciri-ciri dari teknik wawancara terbuka. Jadi kita betul-betul menggali informasi lebih dalam. Tidak menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang pilihannya sudah disediakan. Yang ketiga adalah menggunakan teknik dokumentasi. Jadi apa yang sudah terdokumentasi misalnya di kantor atau di lembaga tertentu yang kita teliti, kita pinjam, kaitannya dengan tujuan penelitian kita, ada dokumentasi yang bisa kita gunakan. Maksud dokumentasi di sini bukan membuat foto, bukan dokumentasi itu ya, artinya informasi ataupun data yang terdokumentasi di di lembaga yang akan kita teliti misalnya. Kemudian kaitan contoh dengan tadi usaha peningkatan gizi balita, berarti dokumentasinya yang bisa diambil di kelurahan gitu ya, di kelurahan ataupun di RT RW gitu ya. Kita bisa mendapatkan catatan berapa bayi atau yang lansia, biasanya bayi dan lansia yang ada di kelurahan tersebut misalnya. Kemudian bagaimana kesehatannya, kemajuan dan sebagainya, itu sudah terdokumentasi. Nah, itu maksudnya. Itu bisa digunakan sebagai salah satu teknik dari penelitian kualitatif. Kemudian juga pakai yang berikutnya adalah FGD, Focus Group Discussion. Jadi misalnya masih contoh yang tadi, teman-teman bisa berkumpul bersama ibu-ibu PKK, mungkin 5-6 orang berkumpul bersama menggali informasi yang lebih dalam tentang peningkatan gizi pada bayi ya. Jadi pada bayi dan lansia misalnya. Jadi melakukan diskusi, tapi tidak terlalu banyak anggotanya, cukup 5 atau 6 orang. Nah, disitulah teman-teman bisa menggali lebih dalam tentang tujuan penelitian yang ingin dicapai gitu ya. Baik teman-teman sekalian, jadi kesimpulannya adalah data harus dimulai dikaji pada proses penelitian kualitatif. Sedangkan pada kuantitatif dimulai dari teori, karena tujuannya adalah nanti akan menerima teori atau menolak. Itu kalau kuantitatif. Tapi kalau kualitatif tidak menerima dan menolak teori, tetapi menggambarkan proses yang kamu peroleh, hasilnya seperti apa, digambarkan secara mendalam dan luas ya, dengan menggunakan teknik observasi, teknik wawancara terbuka, teknik dokumentasi, teknik FGD ya. Baik teman-teman sekalian, mudah-mudahan ini bisa melengkapi pengetahuan teman-teman di dalam rangka mengambil keputusan mau penelitian kualitatifkah atau akan melakukan penelitian kuantitatif. Sampai ketemu di kesempatan mendatang. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan share kepada teman-temanmu yang membutuhkan informasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.